Rosalina Juwita dengan NIM 63250140, Prodi Akuntansi, Bina Sarana Informatika, Kramas 98. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis kaidah kebahasaan dari pidato tokoh nasional Profesor Haidar Nasir yang berjudul Berguru kepada Pahlawan Bangsa. Pidato ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Baik, sebelum kita masuki pembahasannya, mari kita simak pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara sebangsa dan setanah air, serta para pemirsa TV-mu yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan 10 November 2023. Pemerintah senantiasa memberikan gelar pahlawan nasional kepada anak-anak bangsa yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan membangun Indonesia pasca merdeka. Jadikan Hari Pahlawan sebagai momentum untuk berefleksi bagaimana berguru kepada para pahlawan bangsa. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Mereka pejuang yang gagah berani. Pahlawan, khususnya pahlawan nasional, adalah gelar penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah Indonesia kepada para pejuang yang berjasa pada negara, berjuang dalam negara Indonesia, dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Pahlawan itu heroik. Mereka melakukan perbuatan nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat lainnya. Serta mereka berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Para pahlawan nasional itu diakui telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik, perjuangan dalam bidang lain, dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Mereka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Mereka bahkan menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya berlangsung hampir sepanjang hidupnya, tidak sesaat, dan melebihi tugas yang diembannya. Perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan luas berdampak nasional. Mereka memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi. Para pahlawan itu bahkan memiliki akhlak dan moral yang tinggi. Mereka tidak pernah menyerah pada lawan atau musuh dalam perjuangannya, khusus dalam menegakkan kedaulatan Indonesia. Dalam riwayat hidupnya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai perjuangannya. Pahlawan itu adalah para pejuang dan penghidmat total dalam membela, berkhidmat, dan memperjuangkan kepentingan tanah air, bangsa, dan negara tercinta, yakni Indonesia dengan sepenuh jiwa raga tanpa pamrih. Hidupnya total memberi untuk Indonesia lahir dan batin. Bahkan berani berkorban dengan nyawa. Mereka pantang meminta kepada Indonesia. Mereka tidak menggerogoti, mengeksploitasi, menyiasati, menyalahgunakan, dan menjual belikan Indonesia demi kepentingan diri, kroni, dinasti, golongan sendiri, serta segala hasrat sesaat dengan mengatasnamakan kepentingan Indonesia. Di antara jutaan rakyat dan warga bangsa, ada yang mati syahid dan berkorban dalam perjuangan kemerdekaan, dari fase ke fase yang genting dan penting. Seluruhnya adalah pahlawan kusuma bangsa, meski tak memperoleh gelar pahlawan nasional. Tuhan dan malaikat mencatatnya sebagai para mujahid atau pejuang Indonesia yang berkorban nirpamrih, dengan tenaga, dengan harta, dan jiwa tanpa berharap jasa. Mereka berjuang dalam lintasan panjang sejarah Indonesia hingga mencapai kemerdekaan tahun 45, maupun dalam berjuang membangun negeri pasca Indonesia merdeka. Mereka para pahlawan tanpa tanda jasa yang harus dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia dan menjadi suri teladan hidup para elit negeri saat ini. Kita
Bung Hatta berkata, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Proklamator dan wakil presiden yang cendekia itu bahkan dengan tegas menyatakan, untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia pahlawan melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Para pahlawan pendiri negeri menghayati sepenuh hati arti dan kehadiran Indonesia merdeka sebagai manifestasi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya beri kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sebagaimana dalam frasa pembukaan UUD 45. Mereka figur-figur teladan yang berjiwa negarawan sejati. Mereka berbakti untuk negeri tanpa meminta kompensasi. Mereka luhur akal budi, seraya menjunjung tinggi nilai utama yang menjadi fondasi negeri. Bermoral dan beretika tinggi tanpa merasa semuci, mempertahankan demokrasi dengan lapang hati, dan berdiri tegak di atas konstitusi. Para pendiri negeri itu rendah hati dan tidak angkuh diri. Cita-citanya hanya satu yang murni, menjadikan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam limpahan ridho ilahi. Ketika pemerintah bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2023, semua penting berintrospeksi diri. Bagaimana berguru sepenuh jiwa raga kepada para pahlawan bangsa agar mengikuti jejak perjuangan dan keteladanan hidupnya sebagai sosok negarawan sejati. Adakah seluruh elit dan warga bangsa berkhidmat sepenuh hati untuk Indonesia dengan tidak mengambil, menyalahgunakan, dan mengeksploitasi Indonesia? Adakah warga dan elit bangsa saat ini menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan diri, kroni, dinasti, golongan sendiri, dan segala hasrat sesaat yang mencederai perjuangan para pahlawan nan sejati? Semoga jiwa, pikiran, tindakan, dan jejak para pahlawan bangsa menjadi rujukan hidup para elit dan warga bangsa dalam berbangsa dan bernegara, serta dalam mengarungi kehidupan untuk menebar rahmat di alam semesta. Ketika pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada para pahlawan Indonesia yang berjasa, ambillah hiktiwi. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah dan Aisyah di negeri ini, serta 21 pahlawan nasional lainnya yang beririsan dengan persarikan Stan Muhammadiyah, seperti Sudirman, Soekarno, dan Ibu Fatmawati, serta lainnya. Seluruh kiprahnya meneladani para pahlawan sejati, yakni memajukan negeri yang diberkahi ridho ilahi. Bagi seluruh elit dan warga Ibu Pertiwi, mari berkhidmat sepenuh hati membangun negeri. Jika ingin menjadi pahlawan sejati, meski tanpa tanda jasa dan gelar resmi, berkhidmatlah dan berbuatlah yang terbaik untuk Ibu Pertiwi. Manakala belum mampu berbakti untuk kemakmuran, persatuan, keadilan, kedaulatan, dan kemajuan serta kejayaan negeri, maka janganlah berbuat anarki yang mengkhianati konstitusi dan jejak luhur para pendiri negeri. Jauhi korupsi, kolusi, dinasti, dan legasi diri yang merugikan Ibu Pertiwi. Tanamkan di hati pesan lagu Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, secara keseluruhan, pidato ini menggunakan ragam bahasa formal atau baku yang sangat tertib sesuai kaidah KBBI dan PUBI. Setelah dianalisis, ada 4 aspek kebahasaan utama yang membangun kekuatan pidato ini. Yang pertama, penggunaan kalimat persuasif. Sebagai pidato ajakan, beliau banyak menggunakan partikel lah dan kata mari untuk membujuk audiens secara halus. Kedua, paralelisme atau kesejajaran struktur. Ini adalah teknis retorika yang paling menonjol. Beliau sengaja mengulang-ulang bentuk kata atau dengan frasa berulang, seperti bangsa yang lupa akan sejarah, bangsa yang tenggelam dalam lautan ambisi, bangsa yang berslogankan Pancasila. Kesejajaran ini membuat pidato terasa ritmis dan emosional. Ketiga, kosakata teknis dan serapan. Bahasa yang digunakan sangat intelek dengan memasukkan istilah ilmiah dan politik seperti konstitusi, oligarki, manifestasi, dan eksistensi yang memperkuat bobot. Keempat, gaya bahasa bermakna kias dan metafora. Untuk menyentuh emosi pendengar, beliau menggunakan ungkapan indah seperti lautan ambisi, pelukan oligarki,
dan peribahasa jauh pandang dari api untuk menggambarkan situasi yang tidak sesuai kenyataan. Kesimpulannya, pidato Profesor Haidar Nasir memenuhi seluruh asas kebahasaan yang baik dan benar. Tidak hanya komunikatif, tetapi juga memiliki nilai estetika sastra yang tinggi, sehingga pesan kebahasaannya benar-benar sampai ke hati pendengar. Sekian analisis video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.